Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 3 fungsi linear. Kita akan belajar materi penerapan fungsi linear anak-anak. Ada di halaman 86 sampai dengan 87. Baik, ibu langsung membahas. Subbab ketiga anak-anak, penerapan fungsi linear. Pembelajaran ke-1, penerapan fungsi linear. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan di sekitarnya menggunakan fungsi linear. Materi anak-anak, sejumlah air dipanaskan dengan menggunakan peralatan yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dengan memisahkan suhu air setelah dipanaskan selama X menit adalah Y derajat Celcius, kita peroleh hasil pada tabel berikut. Selidikilah hubungan antara waktu dan suhu air tersebut. Baik, kita cermati tabelnya. X dalam satuan menit, Y dalam satuan derajat Celcius. Ini menit ke-0, suhunya 16 derajat Celcius, menit ke-1 21, kedua 28, ketiga 34, ke-4 41, ke-5 46, dan ke-6 52. Ini setiap waktunya itu naik 1 menit anak-anak. Di sini suhunya naik 5, naik 7, naik 6, naik 7, naik 5, naik 6. Ini suhunya naiknya ini antara 5 sampai dengan 7 anak-anak. Setiap 1 menit ini naiknya antara 5 sampai 7 derajat Celcius ini anak-anak, karena ada 5, ada 6, dan juga ada 7. Pertanyaan ke-1, apa yang dapat kita nyatakan berdasarkan tabel di materi G? Suhu air meningkat 5 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius setiap menit. Baik, dapatkah kita menyatakan bahwa tingkat perubahannya konstan? Baik, berdasarkan tabel di G dapat dinyatakan bahwa suhu air naik 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius per menit atau tiap menit. Yang kedua, tingkat perubahan dimisalkan konstan anak-anak. Karena tadi 5, 7, 6, kalau di rata-rata itu dianggap 6, ini maka dianggap konstan. Yang ketiga, grafik dianggap sebagai garis. Karena awalnya tadi 16, titik awalnya 16 ini. Selanjutnya kalau dibuat grafik seperti itu, intercept Y-nya 16, selanjutnya naiknya tetap konstan yaitu 66. Yang keempat, Y dianggap sebagai fungsi linear dari X. Karena setiap dimasukkan suatu nilai X maka terdapat satu nilai Y yang bersesuaian atau berkorespondensi. Pertanyaan kedua anak-anak, grafik macam apa yang menyatakan hubungan antara X dan Y di G? Berdasarkan tabel, gambarkan pasangan koordinat X dan Y pada bidang di sebelah kiri. Nih, grafik macam apa yang dapat kita gambar dengan 7 buah titik? Baik, ini berdasarkan tabel, Bu masukkan 0, 16, 1, 21, 2, 28, 3, 34, 4, 41, 5, 46, dan 6, 52. Ini ada 7 titik anak-anak. Ini kalau kita dengan penggaris anak-anak mencoba ini menghubungkan titik-titik di sini, ini akan terbentuk sebuah garis anak-anak. Ini kalau garisnya ini lebih banyak lagi, maka ini bisa terbentuk sebuah garis. Nih. Kalau ditanya grafiknya ini berupa apa, macam apa, grafiknya berupa garis. Pada pertanyaan kedua di halaman sebelumnya, ketujuh titik tersebut hampir terletak pada satu garis. Kita dapat menyimpulkan bahwa grafiknya berupa garis. Dengan kata lain, Y adalah sebuah fungsi linear dari X. Ketika menggambar sebuah grafik, maka grafik yang dibuat akan melalui sebanyak mungkin titik atau melewati sedekat mungkin titik-titik yang mungkin. Ke pertanyaan ketiga anak-anak, jika kita terus memanaskan air, setelah beberapa menit air akan mencapai suhu 70 derajat Celcius, ini seharusnya berapa? Setelah berapa menit air akan mencapai suhu 70 derajat Celcius?
Carilah jawabannya menggunakan caramu sendiri. Lalu jelaskan cara yang kamu gunakan. Baik, tadi untuk setiap menitnya bertambah. Suhunya bertambah 5, tambah 7, tambah 6, tambah 7, tambah 5. Sampai di sini. Ini kalau Ibu rata-rata di sebelah kanan di sini nih. Ini anak-anak. 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 di sini ditambah 5 lagi ditambah 5 ditambah 6. Ini kalau kita bagi, kita rata-rata dibagi 6, ini 12 berarti sama dengan 36 per 6. Ini sama dengan 6 anak-anak rata-ratanya. Jadi Ibu ambil rata-rata bahwa tingkat perubahannya pada suhu ini setiap menitnya adalah 6 derajat Celcius. Maka dari sini kita lanjutkan. Menit ke-7 berarti 52 ditambah 6, 58. Menit ke-8 ini ditambah 6 lagi. Ini menjadi 64. Selanjutnya menit ke-9. Ini ditambah 6 lagi, 64 ditambah 6, 70. Ini buahnya memberi alternatif dengan cara tabel. Mungkin anak-anak dengan membaca grafik juga bisa dengan melanjutkan grafiknya anak-anak. Ini dengan melanjutkan grafiknya ini juga bisa. Nanti akan ditemukan bahwa untuk 70 derajat Celcius nanti setelah 9 menit. Baik. Berdasarkan tabel, rata-rata tingkat perubahan suhunya adalah 6 derajat Celcius per menit. Jika tingkat perubahan dianggap 6, maka suhu air akan mencapai 70 derajat Celcius setelah 9 menit. Pertanyaan keempat anak-anak, untuk grafik yang melalui 2 titik 0,16 dan 6,25, ini Ibu koreksi, seharusnya 52 anak-anak. Carilah persamaan garisnya, kemudian tentukanlah setelah berapa menit air akan mendidih dengan menggunakan persamaan yang diperoleh. Baik, grafik melalui 2 titik anak-anak yaitu 0,16 dan 6,25. Kita cari dulu, ini misalkan grafiknya persamaannya ini. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan AX ditambah B. Kita cari gradiennya dulu, A-nya dulu. A sama dengan ini Ibu sebut X1 Y1, X2 Y2. Anak-anak langsung boleh tanpa rumus ini boleh. A atau kemiringan atau gradiennya sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. 52 dikurang 16 per 6 dikurang 0 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Sudah diketahui kemiringannya 6. Kalau intercept Y-nya atau titik potong dengan sumbu Y atau grafik melalui sumbu Y di 0,16, maka nilai B ini sama dengan intercept Y-nya sama dengan 16. Ini kalau cara cepatnya. Kalau mau menghitung boleh dengan cara lain. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Y sama dengan 6X ditambah B, ini kemiringannya 6. 16 sama dengan ini, kita masukkan titik yang ke-1. 16 sama dengan 6 dikali 0 ditambah B, B sama dengan 16. Hasilnya sama anak-anak. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 6X ditambah 16. Sekarang ditanyakan setelah berapa menit air akan mendidih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kita tentukan waktunya sekarang. Y sama dengan, ini tadi diketahui Y-nya anak-anak. 100 derajat Celcius ini nilai Y. Nih, kita masukkan. 100 sama dengan 6X ditambah 16. 100 dikurang 16 sama dengan 6X. 84 sama dengan 6X. 84 per 6 sama dengan X. Jadi ketemu X-nya sama dengan 14. Jadi air mendidih setelah 14 menit. Pertanyaan kelima anak-anak, sebuah gelas kimia berisi air panas bersuhu 80 derajat Celcius didinginkan dengan memasukkan air dingin ke dalamnya. Misalkan suhu air dalam gelas kimia setelah didinginkan selama X menit adalah Y derajat Celcius. Gambar berikut menyatakan grafik pengukurannya. Berdasarkan gambar, apa yang dapat kamu amati terkait perubahan suhu air dalam gelas kimia? Baik, kita cermati anak-anak. Ini pada menit ke-0 suhunya adalah 80 derajat Celcius. Menit ke-1 ini
sekitar 56 derajat Celcius, turun terus menerus anak-anak nih. Turun, suhunya terus menerus turun. Ini kalau kita cermati anak-anak, ini grafiknya kalau kita hubungkan titik-titik ini bukan berupa garis lurus, sehingga bukan merupakan fungsi linear anak-anak. Ini karena bukan berupa garis. Selanjutnya kalau kita cermati lagi, tingkat perubahan suhunya tidak konstan. Ini dari 0 ke 1 menit. Ini turunnya nih 10, 20 sekitar 25 derajat. Menit kedua turunnya nih beda lagi. Ini tambah kecil lagi, turunnya berbeda-beda, tidak konstan. Jadi tingkat perubahan suhunya tidak konstan. Kalau anak-anak misalkan mengira bahwa ini merupakan perbandingan berbalik nilai, ini perlu Ibu tambah penjelasan bahwa ini bukan berbalik nilai anak-anak, bukan perbandingan berbalik nilai, karena hasil kalinya ini tidak sama, tidak konstan anak-anak. Kalau X dikali Y ini sama dengan A, ini konstan, maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai, karena ini tidak anak-anak. Kalau kita cermati di sini 2 nih, 2 dikali ini 45 90. Kalau di sini 1 dikali 56, ini sudah beda lagi. Ini hasil kalinya ini tidak konstan, maka ini bukan perbandingan berbalik nilai. Sebagaimana telah kita selidiki selama ini, bila kita mengamati hubungan antara dua kuantitas dari hasil percobaan, maka kita dapat menyatakannya dalam bentuk grafik. Selain itu, jika kita berpikir hubungan tersebut sebagai sebuah fungsi linear, maka kita dapat membuat persamaan untuk menyelidiki dan membuat prediksi tentang hasil-hasilnya. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.